Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi identitas trigonometri dasar. Nah, agar teman-teman memahami penyelesaian soal yang akan kami bahas di video ini, sebaiknya teman-teman menonton video kami terdahulu, yaitu materi trigonometri dasar yang link videonya telah kami sematkan di deskripsi video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Contoh yang pertama, buktikan identitas trigonometri berikut, yaitu sekant kuadrat theta dikurang dengan 1 dibagi dengan sekant kuadrat theta sama dengan sinus kuadrat theta. Di soal ini, kita diminta untuk menentukan identitas dari trigonometri ini, yaitu kita jabarkan persamaan trigonometri ini di ruas kiri dan di ruas kanan supaya menjadi sama. Untuk menyelesaikannya, kita kerjakan terlebih dahulu dari trigonometri yang paling kompleks. Kemudian, bentuk dari soal ini, semua trigonometrinya kita ubah ke dalam bentuk sinus atau cos. Nah, di soal ini kalau kita perhatikan, persamaan trigonometri yang kompleks yaitu di ruas kiri. Maka kita jabarkan di ruas kiri agar sama dengan ruas kanan. Sekant kuadrat theta kita ubah dengan menggunakan identitas kebalikan, yang mana kebalikan dari sekant merupakan cos. Maka kita bisa tulis menjadi 1 per cos kuadrat theta dikurang dengan 1 dibagi dengan sekant kuadrat theta yang ini juga kita bisa tulis atau kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat theta. Dan di ruas kanannya yaitu sinus kuadrat theta kita tuliskan kembali. Bentuk yang ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cos kuadrat theta, maka kita lakukan perkalian silang. 1 dikurang dengan cos kuadrat theta dikalikan dengan 1, nilainya adalah cos kuadrat theta dibagi dengan penyebutnya yaitu cos kuadrat theta. Kemudian yang ini kita tuliskan kembali yaitu 1 per cos kuadrat theta. Di ruas kanannya kita tuliskan kembali yaitu sinus kuadrat theta. Bentuk pecahan yang ini kita tuliskan kembali yaitu 1 kurang cos kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta. Kemudian pembagian yang ini kita ubah menjadi perkalian, maka 1 per cos kuadrat theta kita balik menjadi cos kuadrat theta dibagi dengan 1. Cos kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta nilainya 1 atau kita coret. Sehingga yang tersisa yaitu 1 kurang cos kuadrat theta dibagi dengan 1. Nah, untuk pembagian dengan 1 tidak mengalami perubahan nilai, maka 1 yang ini kita langsung coret, sehingga yang tersisa di ruas kiri yaitu 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan sinus kuadrat theta. 1 kurang cos kuadrat theta merupakan identitas Pythagoras, yang mana nilai dari 1 cos kuadrat theta yaitu sinus kuadrat theta. Kalau ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, maka identitas trigonometri ini terbukti. Contoh yang kedua, buktikan identitas trigonometri berikut, yaitu sin A ditambah dengan cos A kali kotangen A sama dengan kosekan A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama seperti soal nomor pertama tadi, kita mengubah ruas kiri atau ruas kanan dari persamaan ini agar menjadi sama. Semua persamaan trigonometri ini kita ubah menjadi sinus atau cos. Nah, yang kita buktikan di sini yaitu di ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan. Sinus A kita tuliskan kembali ditambah dengan cos A kita tuliskan kembali dikalikan dengan kotangen A. Nah, kita ingat kotangen A pada identitas perbandingan, nilai dari kotangen A adalah cos per sin. Maka kotangen A kita ubah dengan cos A per sin A. Sedangkan untuk di ruas kanannya kita tuliskan kembali. Sin A ditambah dengan cos A dikalikan dengan cos A, nilainya adalah cos kuadrat A dibagi dengan sin A. Yang di ruas kiri ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan sinus A. Sinus A dikalikan dengan sinus A, nilainya adalah sinus kuadrat A. Ditambah dengan cos kuadrat A, kemudian dibagi dengan penyebutnya yaitu sinus A. Yang ini kita ingat identitas Pythagoras,
yang mana nilai dari sinus kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1, maka kita ganti dengan 1 dibagi dengan sinus A. Nah, kita ingat 1 per sinus A merupakan identitas kebalikan dari kosekan. Maka 1 per sinus A kita ubah menjadi kosekan A. Nah, kalau kita perhatikan di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama, maka persamaan trigonometri ini terbukti. Contoh yang ketiga, buktikan identitas trigonometri berikut, yaitu tangen kuadrat B dikurang dengan sinus kuadrat B sama dengan tan kuadrat B dikalikan dengan sinus kuadrat B. Nah, di soal nomor 3 juga, kita diminta untuk membuktikan apakah persamaan trigonometri di ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, untuk membuktikannya, kita jabarkan yang di ruas kiri, yaitu tangen kuadrat B dikurang dengan sinus kuadrat B. Nah, kita ubah semua bentuk trigonometrinya ke dalam bentuk sinus atau cos. Tangen kuadrat B, kita ingat identitas perbandingan, yang mana perbandingan dari tangen, yaitu sin per cos. Maka kita ubah tangen kuadrat B dengan sinus kuadrat B dibagi dengan cos kuadrat B dikurang dengan sinus B. Di ruas kanannya kita tuliskan kembali. Yang ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cos kuadrat B. Sinus kuadrat B kita tuliskan kembali, dikurang dengan cos kuadrat B dikalikan dengan sinus kuadrat B, nilainya adalah cos kuadrat B sinus kuadrat B, dibagi dengan penyebutnya yaitu cos kuadrat B. Bentuk yang ini kalau kita perhatikan, di sebelah sini kita punya sinus dan di sebelah sini juga kita punya sinus. Maka sinusnya kita keluarkan atau kita faktorkan sehingga bisa kita tulis, yaitu sinus kuadrat B dikalikan dengan 1 dikurang cos kuadrat B dibagi dengan penyebutnya yaitu cos kuadrat B. Nah, di ruas kanannya kita tuliskan kembali. Sinus kuadrat B kita tuliskan kembali. Kemudian yang ini, 1 kurang cos kuadrat B, kita ingat identitas Pitagoras, yang mana nilai dari 1 kurang cos kuadrat B yaitu sinus kuadrat B. Sehingga kita ganti dengan sinus kuadrat B dibagi dengan penyebutnya yaitu cos kuadrat B. Yang diminta di ruas kanannya adalah tangen kuadrat B dikalikan dengan sinus kuadrat B. Nah, kalau kita perhatikan yang di ruas kiri, yaitu bentuk yang ini, sinus kuadrat B dibagi dengan cos kuadrat B merupakan nilai dari tangen. Maka kita ganti dengan tangen kuadrat B dikalikan dengan yang ini, yaitu sinus kuadrat B. Nah, sekarang di ruas kiri dan di ruas kanannya sudah sama. Sehingga terbukti persamaan trigonometri ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Contoh yang keempat, kita juga diminta untuk membuktikan trigonometri berikut, yaitu 2 kurang sekan kuadrat A dibagi dengan sekan kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat A. Untuk membuktikan apakah ruas kiri atau ruas kanan sama, maka di soal ini kita jabarkan yang di ruas kiri. Kita ubah semua trigonometrinya ke dalam bentuk sinus atau cos. 2 kita tuliskan kembali dikurang dengan sekan kuadrat A. Kalau kita perhatikan, sekan kuadrat A merupakan kebalikan dari cos. Maka sekan kuadrat A kita bisa tulis menjadi 1 per cos kuadrat A dibagi dengan penyebutnya yaitu sekan kuadrat A. Kita ganti juga dengan 1 per cos kuadrat A. Sedangkan di ruas kanannya kita tuliskan kembali. Yang ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cos kuadrat A. 2 dikalikan dengan cos kuadrat A nilainya adalah 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu cos kuadrat A. Sedangkan yang ini kita tuliskan kembali yaitu 1 per cos kuadrat A. Kalau kita perhatikan pada pembagian bilangan pecahan ini, penyebut di pecahan yang pertama, yaitu cos kuadrat A, sama dengan penyebut di pecahan yang keduanya, yaitu cos kuadrat A. Maka yang ini kita bisa coret. Sehingga yang tersisa, yaitu 2 cos kuadrat A kurang 1 dibagi dengan 1. Nah, kalau pembagian dengan 1 tidak mengalami perubahan nilai, maka satunya ini juga kita coret. Sehingga yang tersisa di ruas kiri, yaitu 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, di ruas kanannya kita tuliskan kembali. Nah, kalau kita perhatikan yang ini tadi, cos kuadrat A dengan cos kuadrat A, kenapa kita coret? Kalau misalnya kita punya pembagian bilangan pecahan, yaitu A per B, kita bagi dengan bilangan pecahan lainnya. Kita misalkan pecahan lainnya adalah C per B.
Bentuk ini kalau kita rubah menjadi perkalian, maka kita bisa tulis menjadi A per B, dikalikan dengan C per B yang ini, kita balik menjadi B per C. Sehingga B dengan B-nya ini kita coret, yang tersisa adalah A per C. Nah, dengan sifat ini, maka B dengan B yang ini kita bisa langsung coret, sehingga yang tersisa adalah A per C. Nah, sifat ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini yang ada di ruas kirinya. 2 cos kuadrat A kurang 1, 2-nya kita tuliskan kembali. Nah, kita perhatikan nilai dari cos kuadrat A, kita ingat identitas Pitagoras, yang mana nilai dari cos kuadrat A kita bisa ubah menjadi 1 dikurang dengan sinus kuadrat A, kemudian kita kurangkan lagi dengan 1 yang ini. Di ruas kanannya kita tuliskan kembali, kita kalikan ke dalam, 2 dikali 1, nilainya 2. 2 dikalikan dengan negatif sinus kuadrat A, nilainya adalah negatif 2 sinus kuadrat A. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 1. Di ruas kanannya tetap, 2 dikurang dengan 1, nilainya 1, dikurang dengan 2 sinus kuadrat A. Di ruas kanannya kita tuliskan kembali. Nah, kalau kita perhatikan persamaan yang ini di ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, maka terbukti persamaan trigonometri ini ruas kiri dan ruas kanannya sama. Contoh yang kelima, kita diminta untuk membuktikan identitas trigonometri berikut, yaitu cos kuadrat A ditambah dengan kotangen kuadrat A dikali dengan cos kuadrat A sama dengan kotangen kuadrat A. Kita diminta untuk membuktikan persamaan trigonometri ini agar ruas kiri dan ruas kanannya menjadi sama. Kita kerjakan dari ruas kiri, kita ubah semua persamaan trigonometri yang ada di ruas kiri agar menjadi sin atau cos. Cos kuadrat A kita tuliskan kembali, ditambah dengan kotangen kuadrat A. Kita ingat identitas perbandingan dari kotangen, yang mana nilai dari kotangen kita bisa nyatakan dalam bentuk cos per sin. Sehingga yang ini kita bisa tulis menjadi cos kuadrat A dibagi dengan sinus kuadrat A, dikalikan dengan cos kuadrat A, sedangkan di ruas kanannya kita tuliskan kembali, yaitu kotangen kuadrat A. Cos kuadrat A kita tuliskan kembali, yang ini yaitu cos kuadrat A dikalikan dengan cos kuadrat A, nilainya adalah cos pangkat 4A, dibagi dengan penyebutnya, yaitu sinus kuadrat A. Di ruas kanannya tetap, yang ini kita samakan penyebutnya dengan sinus kuadrat A. Cos kuadrat A dikalikan dengan sinus kuadrat A, nilainya adalah cos kuadrat A dikalikan dengan sinus kuadrat A, ditambah dengan cos pangkat 4A, kemudian kita bagi dengan penyebutnya, yaitu sinus kuadrat A. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini, kita punya cos kuadrat A di sini, dan di sini juga kita punya cos pangkat 4A, maka cos kuadrat A-nya kita keluarkan atau kita faktorkan, sehingga kita bisa tulis cos kuadrat A dikalikan dengan sinus kuadrat A ditambah dengan cos pangkat 4A. Karena cos pangkat 2-nya sudah dikeluarkan, maka yang tersisa di sini yaitu cos pangkat 2A. Kemudian kita bagi lagi dengan penyebutnya, yaitu sinus kuadrat A. Yang ini kalau kita perhatikan merupakan bentuk dari identitas Pitagoras, yang mana sinus kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A nilainya sama dengan 1. Maka kita langsung mengganti dengan 1. Cos kuadrat A kita kalikan dengan 1, nilainya adalah cos kuadrat A, sehingga 1-nya kita coret. Maka yang tersisa yaitu cos kuadrat A dibagi dengan sinus kuadrat A. Di ruas kanannya kita tuliskan kembali. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini, yaitu cos kuadrat A dibagi dengan sinus kuadrat A, merupakan identitas perbandingan, yang mana cos per sin merupakan perbandingan dari kotangen. Maka cos kuadrat A dibagi dengan sinus kuadrat A, kita bisa tulis menjadi kotangen kuadrat A. Di ruas kanannya juga kita tuliskan kembali. Nah, kalau kita perhatikan yang ini, di ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, maka kita bisa simpulkan ruas kiri dan ruas kanannya bernilai sama. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.